Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Dwi Susanti dengan NIM 4022000041 dari Perbankan Syariah B. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama adalah peradaban Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dengan tujuan melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual yang telah diwajibkan. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, untuk mempelajari ajaran-ajarannya dan juga mengamalkannya. Usaha Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi. Dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijrah atau September 622 Masehi. Masjid tersebut berfungsi sebagai sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, sebagai tempat belajar agama Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sebagai tempat menyambung tali silaturahmi kaum muslimin. Yang keempat, sebagai sarana sosial. Yang kelima, sebagai tempat bermusyawarah. Dan yang terakhir, sebagai tempat untuk menyusun strategi perang. Usaha Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Didirikannya pasar tersebut sebagai langkah untuk mendidik umat Islam tentang bagaimana Islam dalam mengatur roda perekonomian, sehingga menguntungkan banyak pihak dan menjauhkan dari riba serta keserakahan. Usaha Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Tujuannya adalah agar kaum muhajirin dan kaum ansor saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Di Madinah, syarat menjadi sebuah negara sudah terpenuhi, sehingga Nabi membuat konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan produk undang-undang hasil dari musyawarah antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi. Adapun isi Piagam Madinah atau The Charter of Medina, yaitu 1. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Yang kedua, bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Yang ketiga, bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Yang keempat adalah bidang perundangan. Undang-undang Islam dilandaskan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. Yang kelima, bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan perniagaan amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Yang keenam adalah bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar. Selanjutnya adalah Perjanjian Hudaibiyah. Munculnya Perjanjian Hudaibiyah adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk melaksanakan perjalanan ke Mekah
untuk ibadah haji pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Tetapi dalam perjalanan tersebut berita sampai ke telinga kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 200 orang yang dipimpin oleh Panglima Khalid ibnu Walid untuk menghalangi Nabi Muhammad dan pengikutnya masuk ke Mekah. Akhirnya sampailah di suatu daerah yang bernama Al-Hudaybiyah. Di daerah itulah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya merundingkan sebuah perjanjian dengan tujuan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik perjanjian dari kaum Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar, dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau ke Madinah. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah 1 tahun setelah perjanjian itu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.